Halo teman-teman, pagi ini aku ada di terminal yang paling ujungnya timur Pulau Jawa, Terminal Karangente atau Terminal Brawijaya Banyuwangi. Dan aku akan melakukan perjalanan naik bis Pandawa 87 lagi. Terakhir aku menginjakkan kaki di terminal ini juga naik bis Pandawa. Sekarang juga naik bis Pandawa lagi teman-teman. Tapi ini beda. Kalau kemarin aku naik sleeper kelas switch class, sekarang aku naik yang ini Volvo UHD dengan julukan bisnya Herbie. Oke, gimana keseruannya? Ikuti terus videoku kali ini. Ini kan awalnya bis wisata teman-teman ya, karena pandemi jadi Pandawa 87 juga akhirnya melebarkan sayapnya di divisi akap atau antar kota antar provinsi. Karena ini dulunya sebagai bis wisata, itu dulu kayaknya untuk naik itu kan agak gimana ya, mahal ya, karena ini kan sistemnya kan sewa. Sekarang karena dia jalan akap, jadi lebih menarik perhatian karena dengan harga sekitar 350 sampai 420 kita bisa mencoba bis ini full trip sampai dengan Poris Tangerang teman-teman. Dan yang bikin daya tariknya yaitu pertama dia pakai sasis premium Volvo B11R yang baru dengan transmisi iShift. Lalu liverynya ini terinspirasi dari film Herbie yaitu VW Kombi balap yang inspiratif banget lah pokoknya. Teman-teman kudu nonton filmnya dulu dengan warnanya kuning putih kuning kayak putih tulang itu ya. Lalu ada garis-garisnya warnanya biru, hitam sama merah dan ada tulisannya 87. Ini sekarang masih kurang 25 menit lagi bisnya akan berangkat tepat dari terminal Banyuwangi ini. Untuk kelas jalannya dia itu kelas eksekutif. Bis Pandawa itu untuk rute Banyuwangi Jakarta Tangerang itu dia menghadirkan dua kelas. Yang pertama sleeper kelas, yang kedua eksekutif kelas. Tapi kedepannya nanti sehari akan jalan dua kali. Yang jam 7 pagi sleeper, yang jam 9 itu eksekutif. Rencana ke depan seperti itu. Armada yang eksekutif itu spesial teman-teman. Yang pertama UHD Transformer yang Mercy 2542. Itu kalau nggak salah UHD prototipenya Adi Putra pertama yang dibuat pameran. Dan yang kedua ini armada UHD Pandawa kedua. Dia pakai Volvo B11R dengan livery yang cukup menarik, meriah. Nah ini teman-teman, kalau di film Herbie itu kan ini angkanya tulisannya 53 ya. Kalau ini 87, Pandawa 87, ini angkanya 87. Simple ya liverynya, tapi keren. Ya karena emang bisa gede, premium, ganteng lagi. Ini dia pakai body Jetbus 3 UHD yang selendangnya udah selendang geprek ini. Nah, aku ke trip ini barengan sama Sahrul. Baru Pak. Ayo. Oh ya, kita tadi berangkatnya naik Harapan Baru. Ini motor saya parkirnya. Hino AK. Rono yuk. Ya monggo itu harus. Nah, itu. Naik Hino AK. Kalau dia tadi dari ini Tulungagung ya? Tulungagung langsung. Nah, aku naiknya dari Jember. 14 jam naik Hino AK terus nanti langsung naik Volvo rasanya kesirep. Mantap. Dan bis premium yang berangkat dari terminal ini tuh ada dua teman-teman. Pandawa 87 sama Gunung Harta. Nah, Gunung Harta ini juga paten dia pakai tronton. Hari ini dia pakai Mercy 2542. Lebar ke sana 2,5 meter sama seperti bis-bis maxi bis pada umumnya. Lalu dari depan sampai belakang itu 13,5 meter sesuai dengan regulasi maksimal panjang maxi bus. Dan tingginya ini tuh 4 meter pas. Jadi selisih atau terpaut sekitar 15 atau 20 cm dari double deck dan 10 cm dari SHD. Oh iya teman-teman, ini velgnya langsung pakai velg Alcoa loh. Velg premium. Jadi yo bis gede, bis premium pakai velg premium gini kalau difoto dari jauh itu ganteng banget, gagah banget. Salah satu keunggulan dari bis bertipekan UHD itu bagasinya bisa tinggi banget teman-teman. Ini tinggiku aja kalah. Segini. Mungkin sekitar hampir 1
190 meter ya dari sini ya. Dari bawah ke sini. Di sini juga ada bagasi. Dan ini bagian belakangnya teman-teman. Wah, keren banget ini. Kalau dilihat dari platnya, ini AD berarti ini dulunya bis divisi Boyolali. Jadi Pandawa 87 itu divisinya banyak teman-teman. Ada yang Pasuruan, ada yang Boyolali, ada yang Malang, ada yang Karawang, ada yang Cianjur. Kalau ini platnya AD Boyolali, berarti ini dulunya divisi Boyolali. Sarapan sih mas. Sarapan caruban aduh. Ini caruban apa? Pindah titin saiki. Ini saiki pindah titin. Sejak kapan? 2 minggu ini. Oh titin. Orang nih gini rest area Ngawi kayaknya. Makanya kan aku bilang nggak bisa dapat foto sunset lagi di tol. Oh iya. Aku baru tahu loh pindah titin. Oke. Lebih dekat tapi Mungkin masuk Caruban sekitar jam 3 ya. Sekarang masih jam 7. Kita sarapan dulu. Bentar ya. Ini loh mas. Dengan narik kok nggak kuat. dengan penuh kelembutan. Ini kan ini kan? Game. Tiket. Ini. Oh iya. Penuh kelembutan harusnya. Dipaksain nggak pakai yo. Aku pernah pakai perasaan itu. Ini rasanya kayak artis ini. Yorul yo. yes, pol. Nampak bis artis iki. Bis artis karo artis bisa Artismu. Yes. Oh, dia putar karena masuk sini nggak cukup. Kemarin kalau aku naik yang switch class itu langsung dari itu langsung maju ke depan sini. Ini harus putar dulu, teman-teman. Kata-kata di sini. Pres iki bengkoknya. Muat nggak? Muat lah, masa enggak? Ini full lebih panjang daripada Mercy bu, Sama 13,5. Jadi aku ya lewat gini soalnya. Putar kan? Putar di sini. Iya, tinggi soalnya ini. Ke kanan arah ke Kota Banyuwangi, arah ke Jember. Mana sih ngoyot, Rul? Mana sih ngoyot? Oh iya nah. Artis kok. Enak, Cak. Andrea melatih tuh gak ada sih ngomong. Aku nih. Sekarang jam 7:05. Kita udah meninggalkan terminal Karangente Banyuwangi menuju ke barat. Nah, bis ini lewat selatan. Jadi nanti lewatin Gumitir, Jember, Lumajang, Probolinggo masuk tol. Ini boleh Gunung Artas yang baru. Ini loh, foto ini loh. Ini loh. Atas nama? Wih, Volvo deh. Lah, Volvo. Batman ini. Batman. Iya, Batman. Oh iya, Batman. Batman, kelas 174. Ikat tak? Atas nama siapa? Berarti yang Mercy ini udah berangkat ya? Udah berangkat. Wah, lupa nih. Iki. Dua Volvo barengan gimana? Asik.
Ini baru saja berjalan kurang lebih sekitar ya 10 menit gak ada. Berhenti di mana ini? Di Jalan Suparman, Banyuwangi Kota, untuk nunggu satu penumpang. Tadi ada penumpang yang ketinggalan, dia datangnya terlambat, ditungguin di sini. Mau lewat ke sini atas asri mau. Aku udah ada di dalam bisnya Pandawa 87 UHD dengan julukan Herbie. Ini sekarang perjalanan menuju ke arah Jember. Jadi nanti sekitar lintas Banyuwangi sampai Jember kita akan melewati jalur eksotis. Bis ini itu jalan sebagai kelas eksekutif teman-teman. Dari rutenya itu dari Banyuwangi, nanti lewat Jember, Lumajang, Probolinggo, langsung masuk tol, nanti istirahatnya kalau nggak salah di rumah makan Titin Caruban. Setelah itu jos tol lagi sampai ke Poris Tangerang. Kalau nggak salah itu titik penurunan bis ini itu ada di terminal di Cikarang, lalu Bekasi Timur. Pulau Gebang masuk nggak sih? Pulau Gebang kemarin masuk. Pulau Gebang kayaknya paling masuk deh. Lalu ke arah Lebak Bulus, Pasar Rebo, Lebak Bulus, lalu Kalideres, dan terakhir itu di terminal Poris kalau nggak salah, atau kalau nggak Pasar Kemis. Kita lewat daerah di pasar. Aku dan Syahrul itu kan turunnya di Semarang. Harga tiketnya itu 350.000 teman-teman. Jadi penurunan terdekat itu sebetulnya di Semarang. Tapi kalau aku tadi mau request ke Salatiga, itu katanya bisa turunnya di Eksitol aja. Aku turun di Salatiga itu opsional apabila nggak hujan. Kalau hujan bablasin sampai Kerapiak Semarang. Tarifnya minimal Semarang 350.000. Bis ini itu kan kelasnya eksekutif ya. Cuman minusnya yang paling depan ini itu nggak ada leg restnya teman-teman. Sedangkan di belakang ini semua menggunakan leg rest. Jadi seatnya seperti ini teman-teman. Dia menggunakan seat dari Aldila kelas eksekutif seperti ini, dengan reclining seat juga yang bisa direbahin seperti ini sesuai dengan keinginan kita. Nggak ada leg restnya, kita dapat kompensasi, bisa lihat pemandangan seluas ini. Terlebih lagi nanti kita pas ngelewatin hutan Gumitir dengan pemandangan seluas ini, wah, auto keren, auto cakep. Lalu juga di depan ini juga ada audio video on demand, jumlahnya ada 4. Mungkin juga sebagai kompensasi kalau ini nggak ada leg restnya teman-teman ya. Tapi walaupun nggak ada leg restnya, leg roomnya cukup lebar kok, nggak begitu sempit. Tapi ya tetap aja nggak ada leg restnya, nggak ada penumpang di betis kita teman-teman. Nah, karena ini ada perbedaan antara seat paling depan sama yang belakang, aku sama Syahrul kemarin bilang kita pesen 2 seat. Yang seat pertama itu yang depan, yang seat yang kedua yang belakang, yang ada leg restnya. Jadi aku pesennya di 1A sini sama 2C sini. Tujuannya apa? Biar kita bisa gantian ngerasain yang pakai leg rest sama yang nggak pakai leg rest, seperti itu. Jadi kita bisa sekali trip ini bisa dapat dua-duanya teman-teman. Fasilitas yang didapat itu pertama, selain ini ya, ini kan cuman yang di depan aja. Yang sama itu yaitu tetap kita dapat ini selamatan seperti seat belt, lalu armrest, lalu juga ada selimut dan juga bantal ini. Tulisannya Pandawa 87. Tapi selimutnya cukup tipis ya teman-teman ya. Nggak setebel seperti biasanya. Sekarang aku bergeser ke bagian tengah dari bis ini teman-teman. Untuk bagian tengah kursinya seperti ini. Dia menggunakan Aldila sama dengan warna krem dan dilengkapi dengan leg rest. Nah, jumlah seatnya dari depan sampai belakang cuman 32 aja. Tapi bentar, 32 seat dengan bis tronton sepanjang 13,5 meter depan sampai belakang, itu jarak seatnya kalau dilihat
nggak begitu nggak begitu lebar teman-teman. Ini kan juga menggunakan seat yang Aldila ya, jadi seat Aldila itu nggak makan ruang terlalu banyak dengan cuma 32. Seatnya jaraknya kayak gini itu karena nanti deh aku jelasin di belakang ada sesuatu yang spesial. Kenapa kok seatnya 32 tapi rapat kayak gini. Nah ini jadi yang tadi dicoba Mas Andriawan kan yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ternyata lebih lega. Tinggi saya 178 cm tuh, kakinya dari lutut sampai pergelangan kaki itu kena semua leg restnya. Jadi malah lebih enak yang kanan daripada yang kiri kayak. Oke, lanjut. Lalu dilihat dari sini. Ini lover AC-nya dia sudah menggunakan model Jetbus 3 series yang di tengahnya ini juga dilengkapi sama USB chargernya, teman-teman. Lalu di sini juga ada lampu bacanya seperti ini kalau dinyalain. Terus yang bikin aku terkesan ketika awal naik bis ini, ketika naik aku teringat ini tuh dulu kalau nggak salah sebagai bis pameran teman-teman ya, di Gikomfek 2020 waktu itu masih ini sebagai bis pariwisata, belum akap. Seingatku bis-bis yang menggunakan spek pameran itu dindingnya kayak gini. Spek pamerannya Adi Putro ya, dindingnya kayak gini. Ini ada lampu dinding yang kalau nanti malam nyala, keren banget sih ini. Tapi nggak tahu ya, kita nanti dapat sesi malamnya apa enggak, karena kita turunnya di daerah Semarang atau Salatiga gitu. Lalu di sini dindingnya udah dinding yang mewah banget, seperti pameran tahun 2019 kalau nggak salah mulainya, yang Dede Voyagernya Pandawa juga. Itu yang pertama mengenalkan dinding seperti ini. Untuk saat ini dinding kayak gini itu juga ada di bis Garuda Mas, sama di bis Metro Permai double decker juga yang ada di Makassar sana. Yang aku senang dari dindingnya ini, dia itu menggunakan ini loh teman-teman, tirainya tirai geser. Tuh. Jadi tirainya bisa digeser kayak gini. Nah, jadi tirainya nggak diikat di sini, tapi digeser. Itu elegan banget loh menurutku. Nah, gini. Oke, cakep ini. Lalu di bagian atas ini disediakan kompartemen atas untuk menyimpan tas-tas ukuran sedang atau kecil atau barang bawaan teman-teman. Tapi juga harus dalam pengawasan, karena ini kan walau gimana pun, seaman-aman gimana pun, ini kan juga sebagai bis umum ya, semua bisa naik dan kita nggak tahu niat orang bagaimana. Yang penting barang bawanya walaupun udah ditaruh di sini tetap dijaga. Nah, sekarang kita ada di bagian paling tengah dari bis ini. Di sini ada pintu, jadi pintu masuk penumpang ada dua, di depan sama di tengah sini teman-teman. Lalu di tengah-tengah ini ada toilet. Nah, toilet ini merupakan fasilitas untuk penumpang yang bisa digunakan ketika bis sedang berjalan seperti ini aja, dan juga hanya bisa digunakan untuk buang air kecil saja. Tempatnya itu agak curam ya kalau aku lihat ya, dan agak susah karena ini pintunya di sini. Oh, kita harus turun kayak gini, dan ini toiletnya kecil teman-teman. Nah, kayak gini. Ini masuknya gimana ya? Aku bingung masuknya. Coba, ini toiletnya cukup ribet ini. Biasanya kan toilet kan tinggi ya, segini gitu ya. Ini toiletnya cuman segini loh. Jadi kita masuk harus nunduk. Nah, harus gini. Nah, ini tinggiku yang 167 harus gini. Nah, ini mungkin adalah toilet paling mini di dalam sebuah bus kayaknya seperti itu. Ini kenapa kok mini Mas? Nggak tahu ya. Kayaknya ini kan dulunya sebagai spek wisata nggak ada toiletnya. Karena ini bisnya bis jadi rubah jadi bis akap, jalan divisi akap, lalu ditambahkan toilet seperti ini. Jadi toiletnya kayaknya bukan toilet standarnya karoseri deh. Penjuluk. Ada mobil putih. Lono sing arah alas purwo. Anu ki lho, hutan jawatan. Hah?
Agennya Lorena nang kene lho. Agennya Pandawan dia. Lewat. Mas lewat? Oh. Mudik Bali apa? Enggak mau nang kono nek anu. Apa? Lorena. Nek akhirnya Pandawan ning kanan jalan. Kono jalan jajak. Iki kan terminal jajak iki. Ndi? Ngarep ku lho, bis metu lho. Ndi tanda bis metu? Iku lho putih, minto lho. Oh, iki. Heeh. Iku terima jajak iku. Iya. Lah aku sing Damri Perintis jajak Sarongan. Oh coba. Enggak. Dari situ mulainya saat awal. Damri Perintis ndi. Jajak Jajak. Sarongan. Sarongannya Pulau Merahku ya? Mbok petok ya, sing tau dijajal Mas Wisnu. Oh iya. Saat awalnya. Oke. Iki terminal ya? Oke. Terminal jajak. Itu kalau pagi ada Damri Perintis. Sebelah kiri pas mepet gudang itu kan. Pasaran tanah itu berapa di sana sama itu? Genteng. Gandeng sampean itu. Itu ada 3 hektar. Walah, tidak enak. Kalau saudara sudah ada itu mepet-mepetan gitu udah enak, udah etis. Mending sampean beli aja. Ya, mending sampean beli aja. Oh gila, agen di sih, kini ya? Sampean aja sudah nanti. Jadi satu orang GHTS ini. Kok sebelah kono? Oh iya. Sebelah Kita turun sejenak. Ini kita udah sampai di Agen Genteng sekitar jam 8:30 lebih. Tunggu satu penumpang katanya belum datang. Agennya tuh di sini di dekatnya Gunung Harta teman-teman. Agennya di sekitar sini teman-teman, dekatnya GHTS. Ini tadi sepanjang mana ya? Di Jajak itu sebelum Jajak udah hujan teman-teman. Jadi tadi ini alkoanya kinclong. Sekarang kotor lagi. Oke, ini sekarang kita udah lepas Kali Baru dan persiapan memasuki hutan Gumiter. Nah ini memulai masuk daerah berkelok di hutan Gumiter. kemarin naik super mas rasanya ambil sepedaan, ambil kopi, kita Meninggalkan Banyuwangi. anaknya wong Jogo itu. kemarin pas passing versi Iya. Jalannya, oh iya. Pusing. sing Coba ki, sing Volvo ki pusing gak? Volvo gimana ini Nat? Oh, iya mas. Apa yo? Lekon gawe, lekon gawe. Lagi kan itu aku loh, modal Moyat dari Terminal Brawijaya nyampe Gumiter. Luar biasa perjuangannya, mantap. Nanti kalau diupload jangan lupa tag Mas Andriawan. Mantap tuh Mbak.
Nah teman-teman, ini kan kita udah meninggalkan Banyuwangi ya. Nah kalau tandanya dari arah Jember kita masuk Banyuwangi, itu ada patung penari gandrung. Sekarang bisnya sedang berhenti karena mau lagi jalur sini lagi rame. Soalnya bisnya kan haluannya kan lumayan ya, jadi harus pelan-pelan gitu. Ini tikungannya tajam. Nah, dulu yang sini desas-desusnya Desa Perawan tuh di Desa Perawan. penari. Bisa penari gini kan? Di sini soalnya ada penarinya itu tahu. Bukan. Penari gandrungnya. Lagi ono musuh lagi golek, nanti golek ono. Suspensinya lebih stabilin sih daripada Mercy. Iya. Berarti lagi gawe dhewe. Ngapus buku. Kenapa serigala? Mau kenapa serigala? Iya. Nah ini kemarin kan aku di sini naik yang sleeper Pandawa ya. Itu kalau naik sleeper itu view yang samping yang los, tapi kalau view depan gak kehalang sih, harus turun atau di sampingnya driver. Tapi kalau naik UHD gini ya bisa los, samping, depan, los ya. Last Wall. Los Pol. Nih saya bisa lihat pemandangannya. Alas Gumitir. Ini kalau malam pasti gelap banget ini. Penerangannya minim sekali. Kalau malam pasti tidur lewat sini. Iya tidur. Kayak kowe. Leko Jakarta mesti turu. Pokoknya kok gledek soalnya bisa. Dan itu ada teman-teman Bismania. Itu tadi startnya dari Banyuwangi loh. Ngoyot Dari Karangente tadi. dari terminal sampai di sini. Wah, totalitas banget ini. Apa nih guys? Apa nih? Ini Apa ya ini? Gua batu ini. Oh, truk mogok boy. Oke, ini fotonya gini tau. Hah? Iya, tinggi deh. Ini rest area Gumitir. Di dekatnya rest area Gumitir ada truk tebu mogok, teman-teman. Buka banyak banget. Iya. Berarti nyampe kiri mas. Kiri terus coba deh. Kiri ya. Nah, bisa tahu. Oke, makasih pak. Wes. Pop mie. Matur nuwun. Mau bikin air panas di belakang. Siap, siap. Apa Matur saya nuwun. bikinin? Dari naruhnya mana apa? Gampang. Kalau pada lewat sini
Iki puncake ya. Yes. Betul Woi sekali. yoi. Puncak. Gumitir. Puncak. Oke, sayang banget ya nggak barengan karo Gunung Harta sing tadi. Iya. Udah di depan jauh kayak deh. Paling ketemu di Jember. Baik. Padahal aku dulu pertama kesini ya maunya barengan sama gunung. Gunungnya di belakang. Malah gunungnya di depan. Iya. Coba dulu, aku dulu di HP. Kan di HP ku lamaran ya. Loro kan saya Sofi. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.